Shalom, puji nama Tuhan, haleluya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Kau adalah Allah pencipta langit dan bumi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu akan diperkatakan pagi hari ini. Biarlah sesuai dengan isi hati dan maksud kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara, hari ini adalah hari yang spesial, hari yang luar biasa bagi saya dan saudara. Tuhan Yesus mati dan bangkit dari antara orang mati. Itu artinya kita menerima kemenangan dan iman kita tidak sia-sia. Dan ada 5 makna Paskah bagi orang Kristen, bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yang pertama berbicara tentang Paskah, tentang penggenapan. Sudah ratusan tahun yang lalu, Paskah, penderitaan Tuhan, penyiksaan dan kebangkitan Tuhan sudah dinubuatkan oleh para nabi. Itu yang pertama tentang penggenapan. Dan tentang yang kedua, makna Paskah berbicara tentang pengampunan. Pengampunan tentang apa? Tentang dosa dan kesalahan saya dan saudara. Tuhan mengampuninya hanya melalui di atas kayu salib dan kebangkitannya. Itu artinya sudah selesai. Hubungan kita yang tadinya terputus karena dosa-dosa dan kesalahan perbudakan kita, tetapi Tuhan sambung kembali. Tuhan hubungkan kembali melalui kematian dan kebangkitannya di atas kayu salib. Yang ketiga, makna Paskah adalah berbicara tentang penebusan. Kita adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bersalah, yang tidak layak bagi Tuhan, tetapi kita ditebus menjadi milik Tuhan kembali dari pasar budak. Dalam bahasa aslinya adalah ex agorazo. Kita dibeli dari pasar budak. Karena kita sudah dijual oleh dosa, kita dijual oleh keberadaan kutuk dosa, sehingga kita dibeli kembali oleh darah Tuhan yang mahal nilainya. Yang keempat, makna Paskah berbicara tentang keselamatan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tentang keselamatan, Paskah berbicara keselamatan, bukan hanya berbicara tentang penggenapan, bukan hanya berbicara tentang pengampunan atau penebusan, tetapi juga berbicara tentang keselamatan. Ketika dia mati dan bangkit dari antara orang mati, ini artinya keselamatan terjadi bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yang kelima, makna Paskah adalah berbicara tentang kemenangan. Kita adalah orang-orang yang tidak bebas. Kita adalah orang dahulunya yang mengalami perbudakan. Kita yang dahulunya mengalami di bawah ikatan iblis, di bawah kuasa iblis. Tetapi melalui Paskah, melalui kebangkitan Tuhan, melalui kematian Tuhan di atas kayu salib, itu artinya kita menerima kemenangan mutlak daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita dibela, kita ditolong, kita diselamatkan, kita ditebusnya, kita menerima kemenangan secara total, menjadi milik Tuhan kembali. Ini menjadi ucapan syukur bagi saya dan saudara ketika menerima, memaknai, merenungkan kembali, melihat kembali apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan 2020 tahun yang lalu. Itu bukan cerita dongeng, bukan cerita biasa atau sesuatu yang hanya hayalan, tetapi ini benar-benar terjadi yang disaksikan oleh para muridnya dan disaksikan oleh orang pada zamannya pada saat itu. Jadi kita harus imani bahwa kebangkitan Tuhan, kematian dan kebangkitan Tuhan itu betul-betul terjadi, dan firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri yang memperkatakannya bagi saya dan saudara. Dan saatnya kita harus imani bagaimana cara kita mengembalikan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan, karena Dia sudah menebus saya dan saudara, karena Dia sudah menyelamatkan, karena Dia sudah mengampuni, karena Dia sudah memberi kemenangan buat saya dan saudara. Cara yang pertama adalah kita setia kepada Tuhan, dan yang kedua kita harus percaya, beriman kepada Tuhan, dan yang ketiga kita harus hidup menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hanya dengan cara demikian kita dapat mengasihi Tuhan dan tidak membohongi diri sendiri, bahkan membohongi Tuhan. Hanya dengan ketaatan kita, dengan kesetiaan kita menunjukkan, bukan hanya dengan iman saja lalu tidak berbuat, tetapi kita beriman kepada Tuhan lalu kita kerjakan firman Tuhan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin.